Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi di channelnya Adila Family. Gimana kabar warung kalian? Apakah di tahun 2025 awal ini lebih baik daripada tahun sebelumnya? Oke, kita sedikit bercerita ya di awal tahun 2025. Oke, kita lanjut aja. Check it out. Oke, jadi teman-teman di awal tahun 2025 ini emang agak sedikit gimana ya, berat sih sebenarnya kalau buat warung-warung baru seperti saya ini ya, yang awal buka di tahun 2025, di akhir tahun 2024 dan masuk ke tahun 2025. Kenapa? Karena peralihan tahun ini ada juga peralihan harga ya, dari harga-harga yang biasanya 10.000 umpamanya naik 2.000 atau 1.000, itu udah lumayan terasa buat para pengusaha warung ya, intinya seperti itu. Apalagi di rokok ya, sekarang di tahun 2025 ini rokok pada naik, mungkin imbas dari pajak 12% kali ya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah berniat membuka warung, sebaiknya harus kuat mental deh di tahun-tahun 2000, tahun-tahun sekarang ya, karena omset pun turun naik nih, belum stabil ya. Saya jalan 4 bulan ini yang saya rasakan ya, tapi kalau menurut saya sih, kalau saya yang baru membuka 4 bulan awal buka usaha warung ini, memang sedikit lebih ada sedikit stabil sih sebenarnya, walaupun di kalau hitungan hariannya tuh ada yang drop, ada yang naik gitu kan. Tapi bersyukurlah ya, di tempat saya berjualan ini dibilang tempat yang nggak begitu rame, nggak juga dibilang begitu sepi ya. Jadi hanya pemukiman kecil atau lingkungan kecil saja, dan saingan warung pun juga banyak. Jadi alhamdulillah sih ya, kalau omset 1 jutaan ya dapatlah kurang lebih ya, kadang-kadang di bawah satu, kadang-kadang di atas satu gitu kan, tergantung harinya, sama tergantung orang pada punya duitnya kali ya. Karena di lingkungan yang enggak mayoritas pekerja itu emang susah kalau kejar-kejaran omset ya, kita hanya bersyukur saja. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mengawali membuka warung, intinya harus lihat sikon sih. Sikon itu maksudnya situasi dan kondisinya. Maksudnya kalau memang targetnya tinggi, jadi kita harus cari tempat yang bagus. Itu aja sih. Tapi kalau memang targetnya sedang-sedang aja kayak saya gini, ya yang penting kita mau 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 maksudnya mau aktif di warungnya gitu kan, karena persaingan antar warung pun ketat ya. Harga intinya, kita di harga kita jangan jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, kita ngikut aja, ikut. Tapi ada poin-poin yang kita buat apa namanya, buat tembakan supaya pelanggan tuh datang gitu. Jadi harus punya cara untuk mengendalikan pasar di warung kita itu. Jadi orang itu walaupun agak ada yang sedikit mahal, tapi ada yang murah gitu kan. Jadi orang tuh bisa ada opsi. Karena yang namanya beli itu kadang-kadang orang beli A, tapi kelihatannya ini yang dibeli itu ada sedikit murah, akhirnya beli yang lain, beli yang gitu, seperti itu. Jadi warung itu nggak cuman harus di tempat ramai sih sebenarnya kalau menurut saya, tapi harus jelas gitu, warung tuh jelas dilihat orang, jelas tampilannya, jelas juga pelayanannya. Intinya itu sih. Jadi berjualan itu kita harus humanis lah istilahnya gitu. Tapi memang ya, di balik humanis kita kadang-kadang ada yang memanfaatkan, tapi itu gak masalah lah, karena itu namanya hal biasa dalam usaha ya. Oke, jadi teman-teman, saya sih hanya video singkat aja sih. Jadi buat teman-teman yang mau buka warung seperti saya gini, silahkan. Tapi kalau memang niatnya serius, carilah tempat yang serius juga, jangan yang asal. Karena ngejar omset itu susah, ngejar pembeli itu susah gitu. Jadi kita harus punya target juga gitu. Misal saya nih jualan kayak gini juga, walaupun di lingkungan yang padat, ya tetap ada target, walaupun gak target banget gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau di bawah 1 juta omset, kadang-kadang rada agak gak enak hati gitu kan. Tapi ya itulah namanya berjualan, saya syukuri aja ya. Intinya tampilan warung harus berbeda, harus dilihat
harus kelihatan, harus rapi, harus enak dilihat, dan pajangan barang juga harus tertata, enak dilihat. Itu aja, jadi untuk video kali ini saya nggak panjang lebar, hanya mau ngisi video aja. Mudah-mudahan videonya dan ada masukannya silahkan tulis di kolom komentar supaya saling mengingatkan. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.